Nah, pada intinya manipulasi sejarah itu adalah menulis sejarah dengan hanya mengambil hal-hal yang menguntungkan dari suatu rezim dan hal-hal yang negatif yang merugikan itu dihilangkan atau ditutupi atau digelapkan. Terdapat 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru dan era reformasi ini. Ini tidak dibahas secara lengkap di dalam rencana penulisan ini. Desoekarnoisasi, menghilangkan atau mengurangi atau menghilangkan peran Soekarno. Indonesia menolak atlet Israel dan Taiwan di dalam Asian Games keempat itu. Dan akibatnya apa? Komite Olahraga Internasional memberikan sanksi kepada Indonesia tidak mengakui Asian Games keempat itu di Jakarta. Dan Presiden Soekarno yang marah ketika itu diberlakukan, sesuatu yang sudah dikerjakan dengan susah payah itu tidak diakui oleh internasional, maka Bung Karno tujuannya kalau misalnya hanya untuk membantah bahwa Borobudur itu dibangun oleh Nabi Sulaiman, saya kira itu sesuatu yang beredar di media sosial yang dengan gampang sebetulnya dibantah gitu. Kapan didirikan Borobudur itu? Apakah Nabi Sulaiman hidup pada periode itu atau sudah tidak ada? Terima kasih. Kalau tidak ada kritik seperti ini, maka seperti yang ditargetkan oleh Menteri Kebudayaan, pada bulan Agustus tahun 2025 akan ada buku tentang sejarah Indonesia yang terdiri dari 10 jilid yang kemudian juga akan digunakan sebagai pedoman untuk menulis buku pelajaran sejarah di sekolah. Kami memperoleh kerangka konsep penulisan sejarah Indonesia yang dibuat oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, yang dirumuskan oleh 3 orang tim perumus, Susanto Zuhdi, Singgih Tri Sulistiono, dan Jajat Burhanuddin, yang dibuat pada tanggal 16 Januari 2025. Kami melihat konsep ini sebagai atau menggolongkannya sebagai manipulasi sejarah. Anton de Buyt, seorang sejarawan Belgia yang menulis buku Responsible History, sejarah yang bertanggung jawab, menguraikan secara detail apa yang disebut dengan manipulasi sejarah. Nah, pada intinya manipulasi sejarah itu adalah menulis sejarah dengan hanya mengambil hal-hal yang menguntungkan dari suatu rezim dan hal-hal yang negatif yang merugikan itu dihilangkan atau ditutupi atau digelapkan. Kami melihat hal itu di dalam konsep yang dibuat, bahwa pertama, pelanggaran HAM berat yang sudah diakui oleh negara, seperti disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Januari tahun 2023, terdapat 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru dan era reformasi ini. Ini tidak dibahas secara lengkap di dalam rencana penulisan ini. Kami juga melihat bahwa pengulangan yang terjadi pada masa Orde Baru, bahwa sejarah itu lebih banyak untuk melakukan pujian ataupun glorifikasi terhadap apa yang dibangun oleh Presiden Soeharto, sebaliknya melakukan desoekarnoisasi, menghilangkan
atau mengurangi atau menghilangkan peran Soekarno. Ini terlihat kembali di dalam rancangan yang dibuat ini, bahwa Orde Baru itu digambarkan dengan pembangunan bermacam bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Lebih banyak keberhasilan yang tergambar di situ. Sementara itu, bagian sebelum itu, misalnya dihilangkan, seperti disinggung tadi oleh Pak Boni Triana, bahwa kompresi Asia Afrika, satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, satu peristiwa yang menguntungkan bagi banyak negara yang mendorong mereka untuk merdeka kemudian di Asia dan Afrika, itu dihilangkan di dalam rancangan ini. Bukan hanya itu, pada tahun 62 kita berhasil menyelenggarakan Asian Games keempat di Jakarta. Sebuah prestasi gemilang ketika itu kita menjadi juara kedua. Soekarno mempersiapkan dengan sungguh-sungguh stadion utama di Senayan, kompleks olahraga Senayan, itu dipersiapkan dengan seksama gitu. Nah, ketika itu kita juga dengan konsisten menjalankan politik luar negeri kita. Indonesia menolak atlet Israel dan Taiwan di dalam Asian Games keempat itu. Dan akibatnya apa? Komite Olahraga Internasional memberikan sanksi kepada Indonesia tidak mengakui Asian Games keempat itu di Jakarta. Dan Presiden Soekarno yang marah ketika itu diberlakukan sesuatu yang sudah dikerjakan dengan susah payah itu tidak diakui oleh internasional, maka Bung Karno dalam waktu hanya 200 hari menyelenggarakan semacam tandingan Olimpiade, yaitu Ganevo, Games of the New Emerging Forces, pada tahun 63. Dan berhasil kita mengundang 51 negara. Dan Indonesia ketika itu menjadi juara ketiga. Itu juga tidak dimuat di dalam rancangan ini gitu. Itu dihilangkan prestasi kita yang demikian besar itu. Banyak lagi hal-hal yang lain yang memperlihatkan ini menurut hemat saya adalah manipulasi sejarah gitu. Jadi oleh sebab itu kami menolak penulisan ini gitu. Dan saya setuju dengan berbagai pandangan tadi. Kenapa harus selesai di dalam waktu atau target sampai Agustus tahun ini gitu. Kalau di dalam konsep ini dikatakan bahwa tujuannya misalnya untuk membantah bahwa Indonesia dijajah 350 tahun, sebetulnya itu kan gagasan ataupun narasi yang diucapkan oleh Gubernur Hindia Belanda untuk membanggakan diri bahwa mereka sudah menjajah Indonesia. Dan ini ditanggapi oleh Bung Karno pada zaman penjajahan itu bahwa memang kita sudah dijajah 350 tahun, tapi kita akan membuktikan bahwa kita akan lebih baik lagi daripada masa penjajahan. Dan sebetulnya persoalan ini sudah cukup misalnya dengan mencetak ulang buku racing yang sudah membantah bahwa Indonesia dijajah oleh 350 tahun. Jadi tidak perlu lagi proyek yang memakan biaya sekian miliar ini mungkin untuk membantah bahwa Indonesia sudah dijajah 350 tahun. Kemudian juga dengan tujuannya kalau misalnya hanya untuk membantah bahwa Borobudur itu dibangun oleh Nabi Sulaiman, saya kira itu sesuatu yang beredar di media sosial yang dengan gampang sebetulnya dibantah gitu. Kapan didirikan Borobudur itu? Apakah Nabi Sulaiman hidup pada periode itu atau sudah tidak ada beliau itu pada masa itu? Jadi tidak mungkin Sulaiman yang membangun itu. Dan juga penamaan Patih Gajah Mada itu adalah seorang Islam karena dia namanya Gaj Ahmad gitu. Itu kan sesuatu yang dibuat-buat dan dengan gampang sebetulnya itu dibantah gitu. Jadi akan mubazir kalau cuma untuk 3 hal itu dibuat satu proyek
yang melibatkan demikian banyak orang, tapi tujuannya lagi-lagi hanya untuk memberikan legitimasi kepada rezim yang sedang berkuasa. Terima kasih.